Shalom MCC people. Saya percaya semua saudara dalam keadaan baik-baik saja dan terpelihara dalam kasih Kristus. Meskipun ya keadaan dunia ini kita tahu semakin terombang-ambing, tidak jelas arahnya kemana. Hari ini ada berita A, besok ada berita B. Tapi saya ingin ingatkan kepada saudara pada hari ini bahwa kita punya tempat untuk bersandar, kita punya tempat untuk berpegang, kita punya tempat untuk menaruh pengharapan kita, tempat yang tidak pernah berubah, yaitu Yesus Kristus. Kita berani berkata Yesus Kristus tetap sama dulu, hari ini, dan selama-lamanya, saudara. Artinya apa? Yesus yang dulu sudah mati buat saudara, Yesus yang dulu menyembuhkan orang sakit, Yesus yang dulu bisa membangkitkan orang mati, Yesus yang sudah mati buat saudara sampai rela disalibkan demi menyelamatkan saudara, demi menebus dosa-dosa saudara sehingga saudara bisa masuk ke dalam surga yang mulia bersama-sama dengan Dia tetap sama hari ini, dan Dia tetap sama besok dan sampai selama-lamanya. Nah, itulah Tuhan kita. Manusia hidup di dunia ini, saudara, kita perlu pegangan yang tidak pernah berubah. Segala sesuatu dalam hidup ini berubah, saudara. Masuk keluarga yang terdekat kita, orang-orang yang terdekat kita. Over time akan ada perubahan demi perubahan, saudara. Tapi yang selalu setia, selalu ada dan tidak pernah berubah adalah Yesus. Dia mengasihi saudara dengan kasih yang kekal. Katakan dia sudah serahkan nyawanya buat kita. Apakah ada ayat yang berkata, apakah yang ada lebih baik dari seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabatnya? Apakah ada kasih yang lebih besar dari kasih Kristus? Jawabannya tidak ada, saudara. Nah, hari ini, saudara, kabar-kabar yang kita dengar membuat kita semakin gelisah, membuat kita takut, cemas, dan khawatir. Kalau dulu saudara dengar bahwa yang kena COVID itu adalah orang-orang yang tidak kita kenal, orang-orang yang jauh. Oh, si A, si B yang jauh, kita nggak tahu mereka siapa. Tapi hari-hari ini sepertinya lingkarannya semakin mendekat. Saudara mulai dengar orang-orang yang saudara kenal secara pribadi kena COVID ini. Lalu saudara mulai dengar orang-orang yang saudara seiman kita kena COVID. Mungkin saudara akan mulai khawatir, mulai bimbang, mulai takut, saudara. Saya ingin ingatkan pada hari ini kepada saudara, bagi dunia, virus ini tidak terkendali. Betul, saudara. Meskipun mereka katakan ada vaksin dan segala macam, tidak akan 100% bisa mengendalikan virus ini. Karena ada virus ini juga bisa bermutasi. Poin saya yang ingin saya sampaikan kepada saudara, saya ingin tekankan hari ini bahwa meskipun dunia tidak memegang kendali hari ini, artinya virus ini lost control, tapi Tuhan Yesus Kristus melepas kendali atas dunia ini, termasuk atas Dia yang mengendalikan, Dia pegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi di dunia ini hari ini. Nah, ini berlawanan dengan apa yang dunia mau, saudara. Dunia mau saudara baca, dunia mau saudara terima hari-hari ini. Kita orang-orang percaya, kita tahu pasti bahwa Tuhan pegang kendali. Meskipun saudara-saudara seiman kita mungkin ada yang kena COVID-19, kita percaya, saudara, mereka tetap dalam kendalinya Tuhan. Mereka tetap dalam tangan Tuhan, mereka tidak pernah lepas dari tangan Tuhan. Nah, saya ingin ajak saudara baca satu ayat. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24, saya akan bacakan buat saudara. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada. Ayat 24, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara dan saya, kita percaya kepada Kristus, kita adalah orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Karena apa, saudara? Pada saat kita percaya Kristus, saudara dan saya ditaruh, kita ada di dalam Kristus. Saudara ingat peristiwa di Sungai Yordan?
Tuhan Yesus pada waktu dia dibaptis dan ada langit terbuka dan ada suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, padanya lah aku berkenan. Nah, suara itu sekarang berkata kepada saudara, sebut nama saudara masing-masing. Misalnya kepada saya, inilah Tuhan anakku yang kukasihi, padanya lah aku berkenan. Karena posisi kita ada di dalam Kristus. Tuhan hanya berkenan kepada Kristus dan kita ada di dalam Kristus. Jadi posisi saudara dan saya adalah orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Kalau saudara baca Alkitab di kitab Mazmur, di kitab Amsal, itu banyak perbedaan atau kontras antara orang-orang benar dan orang-orang fasik. Nah, kalau saudara baca, orang-orang benar itu kan banyak berkatnya. Oh, berbagailah orang benar, gini-gini orang benar, bla bla bla. Itu semua buat kita, saudara. Itu sudah semua 100% buat kita. Karena apa? Kita adalah orang yang hidupnya berkenan. Kita adalah orang yang benar di mata Tuhan karena korban Kristus. Nah, dengan membaca seperti itu, dengan memahami seperti itu, saudara akan menemukan kitab-kitab perjanjian lama, kitab Mazmur, kitab Amsal menjadi kitab yang sangat menarik. Karena kita ada di situ, saudara, dan kita pasti mendapat bagian orang-orang yang benar, righteous person. Dan dikatakan di sini, apabila ia jatuh, ia tergeletak, Tuhan menopang tangannya. Ini adalah janji yang Tuhan berikan. Meskipun saudara mungkin berpikir, oh ada saudara seiman kita yang kena. Saudara, ingatlah ayat 20. Sampai tergeletak. Orang tersebut tidak akan sampai tergeletak. Tuhan menopang tangannya, saudara. Nah, inilah janji yang saya ingin saudara fokuskan, saudara renungkan. Nah, kita di sini hanya berbicara tentang kabar baik. Dunia setiap hari dari Senin sampai Sabtu, saudara. Dan di HP kita semuanya banyak masuk berita-berita buruk, broadcast A, broadcast B, si A kena COVID, terus vaksinnya ada alergi dan segala macam. Saudara, berita-berita buruk tersebut akan membuat Anda takut, membuat Anda gelisah. Tapi di hari Minggu ini saya ingin kabarkan kabar yang baik supaya saudara disegarkan, supaya saudara tidak lupa. Saudara bukan dari dunia ini. Kita tidak hidup berdasarkan yang natural. Kita hidup berdasarkan yang supernatural. Supernatural artinya di atas natural. Karena posisi kita, karena apa yang Kristus sudah lakukan buat saudara dan saya. Dunia akan mengikat tangan saudara, dunia akan berusaha menurunkan standar saudara yang natural. Tapi Tuhan sebenarnya sudah menaruh Anda di posisi. Dan kita lupa itu, saudara. Saudara, saya ingin ajak saudara hari ini untuk fokus kepada Yesus. Saya ingin ceritakan, mungkin saudara pernah dengar. Saya pernah khotbah di Grand City soal ini, soal penyakit kusta, saudara. Saya rasa penyakit kusta ini ada sedikit miripnya dengan apa orang yang dialami orang-orang yang sedang menderita coronavirus hari-hari ini. Apa, saudara? Kalau saudara ingat sharing saya, orang kusta ini mereka dijauhkan dari masyarakat. Mereka tidak boleh tinggal di dalam kota. Mereka harus tinggal di luar kota. Mereka punya koloni sendiri. Jadi koloni penyakit orang-orang yang menderita kusta. Tidak diketahui pada waktu itu penyebabnya kusta ini apa. Medis, dan tidak ada pengobatan yang bisa mereka lakukan untuk orang kusta. Oleh karena itu diasingkan. Yang pasti, saudara bayangkan ya, konteksnya. Kalau ada orang lewat, orang kusta itu jaraknya harus 5 meter. Dia nggak boleh mendekat. Lebih dekat dari 5 meter tidak boleh. Dan dia harus teriak, najis, najis. Setiap hari, kalau ketemu orang, kalau ada orang lewat di jalan, atau apa, dia harus teriak, najis, najis. Lalu mereka dituduh berdosa, kena kutuk, ulah. Tapi tidak ada jalan untuk mereka beribadah. Tanya gini, saudara, mereka tidak boleh ke bait suci atau ke tempat ibadah untuk mempersembahkan korban penghapus dosa. Dikatakan berdosa, tetapi tidak boleh masuk ke rumah ibadat untuk mempersembahkan korban penghapus dosa. Kan lucu, saudara. Lalu mereka pasti kehilangan pekerjaan.
karena nggak bisa. Tidak jelas siapa yang memberi mereka. Lalu yang ketiga, mereka dikucilkan dari masyarakat. Orang melihat mereka, oh orang ini berdosa, tapi dia ada dosa, makanya dia kena tulas. Banyak sekali penderitaan yang diderita orang kusta. Dia kehilangan orang-orang yang dicintainya, tidak bisa ketemu orang-orang yang dicintai, lalu dia dijauhkan, dianggap berdosa, tidak punya uang karena nggak ada kerjaan, nggak jelas dapat makan dari mana. Mengenaskan keadaan orang kusta ini, saudara. Lalu mereka dituduh berdosa, mau ke bait suci mempersembahkan korban penghapus dosa, nggak bisa. Jadi sepertinya kena kusta ini sama dengan mati. Sama dengan mati. Nah, keadaan yang sepertinya tidak ada pengharapan. Keadaan yang sepertinya suram. Nggak tahu kemana. Lalu mereka dikarantina di luar kota itu sampai kapan tidak tahu loh, saudara. Kalau sekarang keadaan orang-orang yang sakit COVID hari ini mungkin karantina 2 minggu, 1 bulan, selesai. Orang kusta dikarantina sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Dan menurut kitab-kitab Rabi, kitab-kitab Talmud, penyakit kusta ini adalah penyakit yang tidak bisa. Hanya Mesias saja yang bisa menyembuhkan penyakit kusta ini. Nah, saya ingin ajak saudara untuk melihat konteksnya. Melihat konteks bagaimana Yesus itu pada waktu itu adalah orang Yahudi. Dan Mesias ini adalah nubuatan tentang seorang penyelamat. Awalnya itu juga dari agama Yahudi. Dan kita ingin ajak saudara untuk melihat konteksnya supaya kita pengetahuan kita tambah kaya, pengenalan kita tentang Kristus juga tambah kaya lagi. Semakin mengenal Dia. Ada namanya kitab Babylonian Talmud, istilahnya kitab Talmud Babel. Dan ada section atau ada bagian yang disebut bagian Sanhedrin. Itu pasal 98a. Berbicara tentang Mesias yang akan menyembuhkan orang kusta. Nah, menarik saudara. Saya ingin ajak saudara untuk, saya akan terangkan buat saudara. Katakan kitab Talmud itu seperti suatu pembicaraan, seperti suatu conversation. Orang Yahudi itu senangnya debat. Jadi mereka sukanya berdebat. Mereka debat itu adalah makanan sehari-hari. Begitu juga dalam agama. Jadi formatnya di kitab Talmud ini suatu pembicaraan, suatu saut-sautan, saudara ya, suatu conversation. Katakan orang rabi namanya Rabi Yosua bin Yosef bertanya, kapan Mesias akan datang? Lalu ada yang jawab bilang gini, Rabi Yosua ini bertanya gini, kapan Mesias akan datang? Dan dengan tanda apa aku akan mengenalinya? Saudara kan tahu orang Yahudi sangat menunggu-nunggu Mesias itu. Jadi pertanyaan ini sudah sering ditanyakan di antara penganut agama Yahudi, saudara. Dijawab di situ, di kitab Talmud itu, pergilah ke pintu gerbang kota, di mana engkau akan menemukan Mesias duduk di antara orang-orang kusta yang malang. Lalu Rabi Yosua bertanya lagi, Mesias tersebut siapa namanya? Nah, saya ulang saudara ya. Jadi katakan kapan Mesias akan datang? Dan dengan tanda apa aku akan mengenalinya? Lalu dijawab, pergilah ke pintu gerbang kota di mana engkau akan menemukan Mesias duduk di antara orang-orang kusta yang malang. Lalu Rabi Yosua bertanya lagi, Mesias tersebut siapa namanya? Lalu dijawab, namanya adalah The Leper Scholar. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, The Leper Scholar. Kata-kata leper itu artinya kusta. Kata-kata scholar itu artinya pelajar atau spesialis, orang yang ahli. Nah, saya membaca ini, saya cari beberapa sumber. Apakah betul katakan Yesus itu adalah the leper scholar, seorang ahli dalam penyakit kusta, orang ahli kusta, istilahnya gitu. Seorang yang bisa diartikan seorang ahli penyakit kusta atau seorang kusta yang ahli atau seorang ahli kusta. Bisa dikatakan dua-duanya, saudara. Lalu orang Yahudi menjelaskan lagi. Mereka
membahas ayat ini, saudara. Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Elohim. Saya akan ajak saudara dalam bahasa aslinya. Nah, Yesaya 53 ayat 4, bahasa aslinya seperti yang kita baca tadi, semuanya sama. Tapi poin saya adalah di kata stricken, pukul, atau kena tulah, kena tulah. Nah, kata ini dalam bahasa aslinya, dalam bahasa aslinya adalah struck with leprosy. Jadi ada kata-kata kusta di sini. Jadi kalau saudara terjemahkan, kembali lagi, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena kusta, dipukul, dan ditindas Elohim. Jadi kusta ini adalah sinonim dari tulah. Jadi istilahnya kalau orang kena tulah di Tuhan, ya itu orang kusta. Orang kusta itu dianggap orang yang kena tulah. Jadi Yesus disebut the leper scholar. Jadi orang yang kena tulah, istilahnya scholar itu ahli, orang yang spesialis, orang yang belajar. Saya sangat bingung, apa maksudnya orang Yahudi bilang seperti itu? Jadi istilahnya Yesus itu digambarkan sebagai Mesias yang kena kusta. Nah, saya ingin ajak saudara baca di Matius 8 ayat 1 sampai. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kusta. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan kau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Saudara, ini salah satu kisah Yesus menyembuhkan orang kusta. Ada satu atau dua kisah lagi di mana Yesus menyembuhkan orang kusta juga. Dan yang paling shocking, yang paling mengejutkan bagi orang Yahudi yang melihat pada zaman itu, pada hari itu adalah Yesus mengulurkan tangannya. Lalu dia menjamah orang itu. Bagi orang Yahudi, bagi masyarakat yang melihat mereka interaksi Yesus dan orang kusta pada waktu itu, mereka semua akan kaget setengah mati, saudara. Karena Yesus melakukan segala sesuatu yang unthinkable buat mereka, segala sesuatu yang tidak terpikirkan buat mereka. Dia berani mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Kalau dipikir-pikir, Yesus juga punya opsi. Dia bisa aja, oke, aku mau jadilah engkau tahir, tapi dia gak mengulurkan tangannya, dia tidak menjamah orang itu. Tapi Yesus memilih untuk mengulurkan tangannya dan menjamah orang. Kenapa? Orang kusta tersebut merasakan kasihnya. Orang kusta tersebut tentu saja sudah lama sendiri, kesepian, ditinggalkan, merasa tertuduh tapi tidak ada solusi, dianggap berdosa, menyesal seumur hidupnya, dan dia sendirian tanpa harapan. Tapi pada waktu itu sang Mesias, the leper scholar, mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu, dan menjamah dia. Padahal orang-orang Yahudi harus jarak 5 meter. Dia harus teriak najis, tapi Yesus pada hari itu, dia langsung jamah orang. Apakah Yesus tertular kusta? Enggak. Yesus justru menyalurkan kuasanya, menyalurkan Zoe life-nya yang kemarin Pak Herus bercerita. Zoe life, kehidupan Tuhan yang ada di dalam dia. Kuasa penyembuhannya justru menyembuhkan orang kusta itu. Bukan kustanya yang menular ke Yesus, tapi kekuatan Yesus, kuasa kekudusannya, kesembuhannya yang mengalir ke orang. Luar biasa, saudara. Apa yang Yesus lakukan? Ini luar biasa. Menunjukkan betapa kasihnya begitu besar. Kasihnya begitu luar biasa.
Dia adalah superhero yang sejati dari manusia ini. Hari-hari ini kita sering banyak lihat film superhero, dunia menggambarkan superhero khayalan, saudara, melalui film-film dan segala macam. Tapi sebenarnya superhero yang sejati, superhero yang terbaik, superhero yang lebih daripada semua superhero yang ada di dunia ini yang digambarkan oleh dunia ini, Yesus adalah superhero yang nomor satu. Dia adalah champion kita, dia adalah juara kita, dia adalah pahlawan kita, dia adalah Mesias penyelamat kita. Dia berani mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Bayangkan jadi orang itu tidak berapa tahun mungkin tidak pernah dijamah orang, tidak pernah berinteraksi dengan orang dari masyarakat yang sehat. Lalu tiba-tiba dipegang sama Yesus. Karena Tuhan mau orang itu sebelum dia disembuhkan, dia juga harus merasakan kasihnya Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang personal. Saudara bisa lihat di sini. Dia bukan hanya profesi sembuhan, penyembuh, bukan sebagai profesinya. Tapi dia adalah Tuhan yang personal. He is a personal God. He wants to touch you personally. Dia mau menjamah saudara. Dia mau berhubungan dengan saudara dalam level personal, bukan hanya profesional. Mungkin Tuhan bisa aja ngomong, jadilah engkau tahir. Seperti yang dia lakukan kepada 10 orang kusta. Yang ada yang cerita yang 1 kembali, yang 9 tidak itu saudara. Tapi ya, kali ini dia adalah Tuhan yang personal, dia sengaja jamah orang itu. Kalau saudara renungkan saudara ya, mungkin saudara bisa share khotbah ini. Saudara boleh share khotbah ini kepada orang-orang yang menderita COVID-19. Mereka yang dalam karantina. Mereka yang mungkin merasa tertuduh karena mungkin karena saya, keluarga saya kena COVID. Harusnya aku nggak keluar-keluar, harusnya aku ikut protokol kesehatan. Banyak condemnation yang diarahkan kepada orang-orang yang sakit COVID hari ini. Mungkin dia punya dosa atau apapun, mungkin ada yang berpikir seperti itu. Tapi kabar baiknya adalah, meskipun orang tersebut atau penderita COVID sedang diisolasi, dan orang yang terdekatnya tidak bisa mendekat kepada dia, mereka sendirian, tapi Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Saya percaya Yesus ada di setiap ruang isolasi COVID bersama-sama anak-anak Tuhan hari ini. Dan Yesus tidak takut untuk dekat kepada mereka. Ada seorang pribadi yang akan selalu dekat, no matter what. Tidak peduli apapun yang terjadi. Tidak peduli punya penyakit apa, dia penyakit menular apa. Yesus akan selalu dekat bersama dengan dia. Dan Yesus akan menjamah dia. Seperti Yesus menjamah orang kusta ini. Jadi, banyak condemnation yang dituduhkan kepada orang-orang yang dari ini. Tapi Yesus tidak akan pernah menuduh mereka. Yesus tidak tanya kepada orang kusta ini, dosamu apa dulu? Sehingga kamu kena tulah seperti ini. No. Tuhan kita tidak tanya seperti itu. He just heals. Daripada kita fokus kepada wabah yang semakin menghancurkan dunia ini, daripada kita fokus kepada pandemi yang memporak-porandakan dunia pada hari ini, marilah kita fokus kepada Yesus, Sang Penyembuh, Tuhan kita. Marilah kita fokus kepada kebaikan-Nya. Marilah kita fokus kepada kuasa-Nya yang sanggup menyembuhkan. Yesus dalam hidupnya dia sudah sembuhkan berbagai macam penyakit, saudara. Orang bisu tuli sejak lahir, orang buta sejak lahir, orang lumpuh dia sembuhkan, orang mati dia bangkitkan, orang yang tangannya sebelah sudah mati Tuhan bisa sembuhkan sempurna. Bahkan penyakit yang kita anggap simple hari-hari ini, yaitu demam, Yesus pun sembuhkan. Dia sembuhkan ibu mertua Petrus yang kena demam pada waktu hari itu. Yesus pada waktu itu nubuat mesianik, saya pernah katakan di sini bahwa orang-orang Yahudi percaya bahwa Mesias akan menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, dia akan mencelikkan mata orang buta, dia akan menyembuhkan orang kusta, dia akan membangkitkan orang lumpuh, membuat orang bisu berbicara. Itu semua nubuatan untuk Mesias. Dan itu semua penyakit sejak lahir, saudara. Itu bukan virus, itu cacat. Tapi Kristus bisa sembuhkan mereka. Dan saya percaya saudara bahwa Kristus juga bisa sembuhkan orang-orang yang terkena COVID-19 hari ini.
Marilah kita tidak fokus pada penyakit, pada berita-berita buruk, Indonesia 8.000 dan segala macam. Marilah kita tidak fokus pada itu. Fokuslah pada Kristus yang menyembuh. Fokuslah pada Tuhan yang baik. Pada Tuhan yang penuh kasih. Mau menyembuhkan setiap orang yang terkena COVID-19 hari ini. Dia ada bersama-sama mereka meskipun orang-orang yang terdekatnya meninggalkan mereka. Inilah Tuhan kita yang kita sembah, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang begitu luar biasa. Lucu sebutannya, saudara, The Leper Scholar. Kalau saudara baca lebih dekat lagi, saudara baca lebih lanjut lagi, saudara. Sebenarnya dikatakan di situ bahwa di kitab ini namanya, saudara, di kitab Talmud itu dikatakan bahwa Yesus itu membuka bandage, perbannya orang kusta. Jadi Mesias itu akan membuka bandage atau perbannya orang kusta. Dikatakan begitu personalnya Tuhan kita. Katnya dia mau membuka perban orang kusta. Katakan di kitab Talmud nubuatan tentang Mesias seperti itu, saudara. Nah, benarnya kalau saudara lihat lagi, kalau saudara kita lihat lagi lebih detail, saudara ya, orang kusta ini, saudara, ada disembuhkan di Alkitab. Ada 2 kejadian kusta yang disembuhkan di Alkitab, saudara pasti masih ingat, yaitu Miriam, kakaknya Musa, dan satu lagi adalah Naaman. Pada waktu itu disembuhkan oleh Elisa. Nah, saudara, tidak disebutkan bahwa mereka harus melakukan ritual pentahiran secara Yahudi. Jadi kalau kita lihat di Matius 8 ayat 4 ini, Yesus ini menyuruh orang itu melakukan ritual ke imam, ritual pentahiran. Bukti bahwa orang itu sudah. Tapi kalau selama ini tidak pernah ada orang kusta yang sembuh, pasti saya yakin. Kalau menurut kitab Rabi-Rabi Yahudi tidak pernah ada orang kusta yang sembuh, hanya Mesias yang bisa menyembuhkan orang kusta. Saya yakin orang ini akan jadi orang pertama yang mendatangi imam dan melakukan ritual pentahiran. Coba saudara renungkan. Kalau memang hanya Mesias yang bisa menyembuhkan orang kusta, seperti kata-kata literatur rabbinik, berarti orang ini adalah orang yang pertama dalam hidupnya para imam ini yang melakukan ritual pentahiran. Pasti imam-imam di Yerusalem saudara. Pasti mereka semua syok. Kabar tentang Yesus pasti akan sudah terdengar. Ini sesuatu yang mengejutkan, yang mengagetkan banget buat mereka, saudara. Lalu Miriam dan Naaman tidak dicatat mereka memang melakukan ritual pentahiran. Dan tidak dicatat Elisa yang menyembuhkan Naaman atau Musa yang pada waktu itu mendoakan Miriam supaya sembuh. Tidak dicatat mereka mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Jadi Musa dan Elisa tidak dicatat mereka mengulurkan tangan dan menjamah orang itu. Tapi Yesus, dia berani mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Apa? Karena Yesus kita jauh lebih besar daripada Musa, para nabi. Kalau saudara lihat lagi gambaran besarnya, konteks di Matius 8 ini adalah tentang khotbah di bukit. Nah, dari Matius 5 sampai Matius 8 adalah khotbah di bukit. Oleh karena itu dikatakan di ayat 1 tadi, setelah Yesus turun dari bukit. Nah, setelah Yesus turun dari bukit, sebenarnya Matius berusaha untuk membuat suatu paralel, saudara, suatu persamaan antara Musa dan Yesus. Kenapa? Musa menerima hukum itu di Gunung Sinai. Yesus menyempurnakan hukum, mengangkat standar hukum sesuai dengan standarnya Tuhan di bukit juga, di sebuah gunung, di sebuah bukit juga. Lalu dikatakan kalau saudara baca Matius, saudara ya, turun dari bukit itu,
Kalau saudara urutkan dari orang kusta ini sebagai yang nomor 1, Yesus melakukan 10 mujizat. Dicatat di kitab Matius. Yesus melakukan 10 mujizat setelah turun dari bukit ini. Ini Matius berusaha menggambarkan suatu paralel antara Yesus dan Musa, di mana Musa pada waktu itu melakukan 10 mujizat juga. Karena kita tahu saudara, Tuhan Yesus Kristus lebih besar daripada Musa. Tuhan Yesus Kristus lebih besar daripada Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar. Jangan pernah saudara ragukan Dia. Di tengah-tengah dunia yang berusaha membombardir saudara dengan berita-berita buruk, hari ini saudara, di pagi hari ini saya ingin ingatkan kepada saudara, kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Dia. Dan Dia mau menyembuhkan kita semua. Kita bersyukur saudara sampai hari ini Maat NCC sembuh, sehat, tidak ada yang terkena COVID. Kita bersyukur saudara. Kita percaya selalu pada saat doa di rumah bersama dengan keluarga, saya selalu sebutkan bahwa kita adalah orang-orang benarnya Tuhan. Kita adalah righteous person. Kita adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita tidak berhak sakit lagi. Kita berhak atas perlindungan Tuhan secara sempurna. Kita berhak atas penyertaan-Nya secara sempurna karena kita adalah orang benar. Kita berhak atas semua berkat-Nya, berkat kesembuhan, berkat damai sejahtera, berkat keuangan. Karena saudara adalah orang-orang benarnya Tuhan. Jangan kita lupa status bahwa saudara dan saya adalah orang-orang benarnya Tuhan. Itu status yang sangat penting saudara. Kalau saudara tahu bahwa saudara orang-orang benar, saudara akan semakin yakin, semakin kuat bahwa kita adalah anak-anaknya Tuhan dan itu mencintai kita. Penyertaannya full atas saudara karena kita adalah orang-orang. Amin saudara, saya harap saudara diberkati dengan sharing hari ini. Jadi jangan fokus kepada berita-berita, kepada sakit penyakitnya. Kalau saudara fokus pada itu semua, saudara akan takut, saudara akan gelisah, saudara akan khawatir. Does you know good? Tidak ada yang baik dari situ. Tapi fokuslah Kristus, sang penyembuh, the leper healer, the leper scholar, katanya orang Yahudi. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang dalam surga, terima kasih Tuhan atas fellowship hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan kepada kami semua Tuhan. Saya selesai berbicara, tapi Engkau belum Tuhan. Berbicaralah terus dalam hati setiap anak-anak-Mu. Katakan pewahyuan tentang Engkau lebih lagi kepada setiap jemaat NCC yang mendengarkan hari-hari ini Tuhan. Biarlah mereka semakin kenal siapa Engkau, semakin mereka tahu tentang pribadi-Mu Tuhan. Biarlah keindahan pribadi-Mu itu yang menjadi fokus kami, yang menyita perhatian kami, sehingga kami tidak fokus pada dunia dan segala sesuatu yang di dalamnya, tapi kami fokus pada kasih-Mu yang begitu besar kami, dan bahwa Engkau akan melindungi kami, dan kami percaya kami adalah orang-orang benar-Mu, dan kami berhak atas setiap perlindungan, setiap berkat, setiap kesehatan. Tidak ada virus COVID-19 yang bisa mendekat kepada kami Tuhan, karena kami adalah orang-orang benar-Mu. Dunia boleh bertambah gelap, tetapi kami akan tambah terang dan terang dalam kediaman. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.